Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu yang terdiri dari Ahmad Sofwan, NIM 202141035, dan Faris Dzikri Ihsanuddin, NIM 202141043. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang bertema masa pembentukan hukum Islam. Periode pertama masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu ialah Al-Quran. Apabila ayat Al-Quran tidak turun ketika beliau menghadapi masalah, maka beliau dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum Islam. Inilah yang disebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Istilah fikih dan pengertian yang dikemukakan ulama fikih klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. Ilmu dan fikih pada zaman Rasul mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Fikih di zaman Rasul mengandung pengertian seluruh yang dapat dipahami dari nas, ayat atau hadis, baik yang berkaitan masalah akidah, hukum maupun kebudayaan. Di samping itu pula, fikih bersifat aktual, bukan teori. Fase-fase pembentukan hukum Islam di zaman Rasul. A. Ketika Rasul berada di Mekah selama 12 tahun, sejak kerasulan hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini belum ada arahan pembentukan hukum amaliyah dan penyusunan undang-undang perdata, perdagangan, keluarga. Ayat-ayat yang turun pada fase ini sebagian besar berbicara tentang akidah, akhlak, dan suri tauladan serta perjalanan orang-orang terdahulu. Perhatian Rasul pada masa ini lebih terfokus pada pengenalan prinsip-prinsip Islam, mengajak orang-orang bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala serta berusaha menyelamatkan para pengikut Islam dari orang-orang yang merintangi dakwah. B. Ketika Rasul berada di Madinah selama 10 tahun, sejak beliau hijrah hingga wafatnya. Dalam fase ini, Islam telah berdiri dengan kuantitas pengikut yang besar dan memiliki pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, di Madinah telah disyariatkan hukum perkawinan, talak, waris, dan hutang piutang. Maka dari itu, surat-surat Madaniyah banyak mengandung ayat-ayat hukum selain ayat-ayat akidah. Dalam periode ini, wewenang pembentukan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasul. Apabila kaum muslimin dihadapkan pada pokok persoalan, mereka segera menyampaikannya kepada Rasul, dan beliau sendiri yang akan menyampaikan fatwa hukum, menyelesaikan sengketa, dan menjawab berbagai pertanyaan. Apa yang datang dari Rasul menjadi hukum bagi hukum muslimin dan menjadi undang-undang yang wajib ditaati, baik yang datangnya dari Allah maupun ijtihad beliau sendiri. Adapun sumber pembentukan hukum pada periode Rasul ada dua, yaitu wahyu ilahi dan ijtihad Rasul, ijtihad nabawi. Prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan pembentukan hukum. 1. Berangsur-angsur. 2. Menyedikitkan peraturan-peraturan. 3. Mempermudah dan memperingan. Periode kedua masa Khulafaur Rasyidin sampai pertengahan abad ketiga Hijriah. Pada masa Rasul, para sahabat dalam menghadapi bermacam permasalahan yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada beliau. Setelah beliau wafat, rujukan untuk tempat bertanya sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah. Ditambah lagi dengan bertambahnya wilayah kekuasaan Islam,
membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing-masing daerah. Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan ijtihad mereka. Ketika itu, para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul memusyawarahkan persoalan itu. Apabila sahabat tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah periode ketika pertengahan abad ke-1 Hijriah sampai awal abad ke-2 Hijriah. Periode ini awal pembentukan fikih Islam. Semenjak zaman Utsman bin Affan 576 sampai 656, para sahabat telah banyak bertebaran di berbagai wilayah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasul kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum Islam ialah Abdullah bin Mas'ud Zaid bin Sabit 611 sampai 665 Masehi. Abdullah bin Umar di Madinah, Ibnu Abbas di Mekah. Masing-masing sahabat ini menghadapi perkara yang berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat berhasil membina kader yang disebut dengan tabi'in. Para tabi'in yang terkenal itu adalah Sa'id bin Musyah 515 sampai 94 Hijriah di Madinah, Atta bin Abi Raubah 27 sampai 114 Hijriah di Makkah, Ibrahim Nakhail 76 Hijriah di Kufah, Al-Hasan Al-Basri 642 sampai 728 Masehi di Basrah. Mereka ini menjadi guru yang terkenal di wilayah masing-masing dan menjadi panutan masyarakat. Masing-masing ulama di wilayah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang terdapat di wilayah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat, setelah itu muncullah fikih Islam madrasah al-hadis, madrasah sama dengan aliran, dan madrasah al-ra'yu. Madrasah al-hadis dikenal dengan sebutan madrasah al-Hijaz dan madrasah Madinah. Sedangkan madrasah al-ra'yu dikenal dengan sebutan madrasah al-Iraq dan madrasah al-Kufah. Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode atau cara ijtihad. Madrasah al-Hijaz dikenal sangat kuat berpegang pada hadis dikarenakan mereka sangat sederhana mengetahui hadis-hadis Nabi, di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat tidak terlalu banyak memerlukan logika dalam berijtihad. Sedangkan madrasah al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Di samping fikih pada periode ketiga ini, usul fikih sudah matang menjadi cabang ilmu keislaman. Berbagai metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, dan istilah telah dikembangkan oleh ulama fikih. Dan dalam perkembangannya, fikih tidak hanya membahas persoalan-persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Periode keempat, pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Periode ini disebut dengan periode gemilang karena fikih dan ijtihad ulama semakin berkembang, dan pada periode ini muncullah berbagai mazhab, khususnya mazhab yang 4, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Pertentangan antara madrasah al-hadis dengan madrasah al-rai semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan ra'yu dalam berijtihad. Kitab-kitab fikih pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun memulai menganut salah satu mazhab fikih. Misalnya dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fikih mazhab Hanafi
sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya penyusun kitab-kitab fikih dalam berbagai mazhab, dalam metode ini juga disusun kitab-kitab usul fikih seperti kitab Al-Risalah yang disusun oleh Imam Syafi'i. Pada periode ini juga fikih iftirodhi semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fikih tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoris. Periode kelima, pertengahan abad ke-7 Hijriyah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1256 Hijriyah. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dengan berkembangnya taklid serta ta'assub, fanatisme. Mazhab penyelesaian masalah fikih tidak lagi mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul serta pertimbangan tujuan syara dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan mazhab secara konservatif. Upaya mengembangkan fikih melalui metode yang dikembangkan imam mazhab dan mentarjihnya pun sudah mulai memudar. Imam Muhammad Abu Zahroh berpendapat ada beberapa penyebab yang menjadikan tutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu 1. Munculnya sikap fanatisme mazhab di kalangan pengikut mazhab. 2. Dipilih para hakim yang hanya tertaklid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa penyelesaian persoalan, sehingga hukum fikih yang diterapkan hanyalah hukum fikih mazhabnya. 3. Munculnya buku-buku fikih yang disusun oleh masing-masing mazhab. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, maka ijtihadnya hanya terbatas mazhab yang disusunnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengeluhkan kejumudan para fuqaha pada masa yaitu abad ke-8 Hijriah, sehingga mereka memaksa para pejabat yang berkuasa untuk menetapkan undang-undang politik sendiri yang terlepas dari hukum syariat. Ibnu Qayyim menyalahkan fuqaha yang jumud ini sebagai biang keladi penyimpangan para pejabat dan penguasa serta jauhnya mereka dari manhaj syariat yang luas. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fikih dari kalangan mazhabnya, sehingga penyusun kitab fikih pada periode ini hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab-kitab fikih tertentu. Periode ke-6, sejak munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sampai sekarang, ada 3 ciri pembentukan fikih Islam pada periode ini. 1. Munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sebagai hukum perdata umum yang diambil dari fikih mazhab Hanafi. 2. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. 3. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab sesuai kebutuhan zaman. Untuk mencapai tujuan ini, bentuklah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 Hijriah, panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Utsmani yang bernama Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yang terdiri dari 1851 pasal. Lalu para penguasa di negara Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Utsmani mulai pada menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik di bidang perdata ataupun ketatanegaraan.
bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat yang terkuat dari berbagai mazhab, maka pada tahun 1333 Hijriah, pemerintah Turki Utsmani menyusun kitab hukum keluarga Al-Ahwal Asy-Syaqisyah yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. Di dalam Al-Ahwal Asy-Syaqisyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculan kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925, pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada di dalam kitab fikih. Demikian, seluruh pendapat dalam mazhab fikih merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan berbagai wilayah sesuai dengan kebutuhannya. Pengaruh hukum Barat menyadarkan mereka. Ulama merujuk kembali khasanah intelektual mereka dan memilih pendapat yang tepat untuk diterapkan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.